Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 9 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat manusia, kami sudah Kau ciptakan agar berusaha menjadi sempurna dalam cinta kasih dan kebaikan. Semoga hati kami selalu terbuka dan dunia ini menjadi tempat kediaman yang membahagiakan bagi siapa saja. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui permohonan seorang ibu Yunani Syro-Fenisia untuk kesembuhan dari anaknya yang kerasukan roh jahat. Yesus menyembuhkannya. Saudara-saudari, dari penciptaan wanita atau perempuan ternyata bahwa pria, perempuan terarah satu sama lain dan saling memerlukan serta saling melengkapi. Yesus memperluas hal itu sampai ke hubungan antara manusia dan para bangsa. Seorang ibu bukan Yahudi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Saudara-saudari, kekristenan tidak terbatas pada suatu kelompok kecil semata, tetapi kekristenan terbuka untuk semua orang, semua masyarakat, semua bangsa. Saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Yesus bagi semua orang. Bangsa-bangsa lain pun boleh mengharapkan Dia. Meskipun orang Yahudi ada yang tidak mau menerimanya, namun Yesus tetap baik dan ramah terhadap siapa saja. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, beranikah kita bersikap baik terhadap siapapun? Tiadakah yang kita hina
dan kita asingkan. Dengan demikian, sebagai orang Katolik hendaklah kita terbuka terhadap setiap orang, terhadap kelompok tertentu, terhadap orang yang memusuhi saudara, sahabat maupun siapapun, baik itu bangsa sendiri maupun bangsa orang lain. Itulah tugas kita sebagai orang Katolik, menghadirkan kasih dan perdamaian bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, Engkau memanggil kami untuk bersatu dan menjadi sesama bagi siapapun. Semoga roh-Mu menjiwai kami dan menyempurnakan apa yang sudah Kau mulai pada diri kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.